Assalamualaikum warahmatullahi Kak Edvan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yasin. Alhamdulillah. Ini di tengah kesibukannya pasti ini ya sangat berarti bisa meluangkan waktu sama saya ini. Ya, Alhamdulillah senang sekali bisa ngobrol, bisa ketemu silaturahim walaupun jarak jauh ya. Ya, Jakarta Semarang ya. Amin, amin, insyaallah. Kemarin ini ya sibuk sekali ya. Itu berapa hari tuh Kak belajar dari mentor? Iya, sebenarnya totalnya niatnya rencananya itu hanya 7 hari, tapi ternyata ya sambil seiring waktu berjalan justru yang awalnya tadi saya menawarkan ke beberapa pembicara di awal cuma beberapa orang, setelah mereka melihat flyer yang belum ikut tuh pada mengajukan diri. Ya, pada mengajukan diri karena mungkin jadinya sejajar ya tokoh-tokoh nasional gitu, pembicara-pembicara nasional, semakin banyak yang mengajukan diri, akhirnya bertambah terus harinya sampai kemudian insya Allah akan berakhir di hari Ahad 7 Juni 2020. Gitu Kak Yasin. Oh besok ya Ahad ya. Oke luar biasa. Ini terus menginspirasi walaupun pandemi ya. Ya niatnya begitu, bisa terus bermanfaat dan Kalau menginspirasi kesibukan walaupun Kak di Edvan rumah ini kan aja. iya. Kelas offline sudah ini berarti ya. Sementara break dulu ya. Ya, sebenarnya sementara sejak corona itu, semua jadwal sampai Desember sebenarnya di-cancel. Jadi semua jadwal di-cancel dan ya saya nggak bisa lagi seminar offline. Jadi cuma bisa online, Ya. makanya yang saya lakukan sekarang di Instagram Live, kemudian juga di Zoom, dan juga di naiklevel.id. Walaupun sih pemasukan terbesar Oke. sebenarnya melalui naik level, karena naik level itu kerjanya sekali, untungnya berkali-kali, tapi manfaatnya insya Allah terus maksimal. Karena bukan hanya 1-2 sesi, tapi total itu ada 13 sesi dengan total durasi lebih dari 4 jam atau 4,5 jam di e-course Quantum Rezeki naik level gitu Kak Yasin. Oke, itu sudah ada berapa trainer Kak Evan Yang di sudah naik level bergabung itu? di naiklevel.id itu sudah lebih dari 70 menuju 100 dan target kita punya 300 trainer. 70 itu cuma nggak semua udah upload e-course. Maksudnya bukan udah upload. Bahkan sebagian sudah upload tapi belum publish. Jadi sebagian masih draft, mungkin masih ada yang harus diedit atau dibetulkan. Jadi sebagian sudah diupload tapi belum dipublish. Nah, untuk yang publish sendiri itu baru sekitar 15 sampai 20. Saya kurang tahu tepatnya karena setiap hari berubah Oke. datanya. Oke, luar biasa ya. Semoga naik level bisa jadi role model ya tentang bagaimana konsep untuk training online ini ya. Ya, amin, amin, ya rabbal alamin. Bahkan saya yang membayangkan gini Kak Yasin, jadi ke depannya itu naik level bisa menjadi game changer di dunia training. Karena kan sekarang banyak orang mencari pembicara itu pertama dari relasi, dari klien yang lain, Iya. atau dari Google. Nah, kalau yang Oke. dari Google ini kan mereka beli kucing dalam karung kan. Beli kucing dalam karung itu mereka nggak tahu Iya betul. kualitasnya, nggak tahu siapa orangnya, tahu-tahu diundang, bayarnya mungkin mahal, tapi pas diundang akhirnya kecewa. Nah, naik level Oke. itu hadir untuk menyelesaikan problem tersebut, di mana nanti semua orang di seluruh Indonesia bisa belajar melalui e-course-nya online. Kemudian yang kedua, para trainer itu Oke. bisa menjual dirinya, ya, menjual keahliannya. Dan yang ketiga menjual trainingnya. Jadi di naik level itu nanti kita provide 3 hal itu. Jadi one stop solution untuk orang yang mau naik level atau juga Oke. para trainer yang mau menjual trainingnya. Karena kan sekarang gini, saya banyak Kak Yasin menemukan trainer yang kualitasnya oke, pembicara yang luar Oke. biasa gitu, materinya keren banget, tapi mereka bingung bagaimana cara untuk menjual apa ya, pelatihannya atau agar pelatihannya itu bisa dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh banyak korporasi dan perusahaan. Itu sangat banyak yang kebingungan gitu. Padahal secara kualitas itu mereka keren banget gitu kayak Yasin. Hmm. Luar biasa ya. Ya. Ini sudah berapa bulan Kak naik level itu? Sebenarnya kalau secara konsep kita bangun naik level itu sejak Januari. Memang sebelum urusan corona ini kita udah ke arah sana karena mengutip pernyataannya Jack Ma bahwa 30 years from now everything's digital gitu. Jadi 30 tahun dari sekarang segalanya digital. Kami tim memutar otak gimana caranya
untuk membuat hal digital tapi belum ada kompetitor, bahkan bukan menjadi kompetitor siapapun, tapi justru menjadi solusi baik untuk para trainer, para lembaga training, ataupun pembicara dan juga pesertanya, para klien gitu. Nah, kemudian ya kami berpikir bahwa di Indonesia ini sudah ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan segala macamnya, tapi itu fokus menjual barang. Jarang yang menjual jasa, terutama kita fokuskan lagi di jasa pelatihan. So, akhirnya sejak bulan Januari itu kami bangun konsep membuat sebuah marketplace yang tidak akan bersinggungan dengan lembaga training manapun. Jadi kayak sekarang insya Allah ISQ, PPA, Magnet Rezeki, bahkan Dale Carnegie, mereka sudah kita tawarkan untuk menjual e-course dan pelatihan offline-nya di www.naiklevel.id. Artinya apa? Ya karena ini marketplace gitu. Misalnya contoh Kak Yasin. Kak Yasin misalnya mau bangun e-course, membuat e-course, mau jual juga di website sendiri, boleh nggak? Boleh gitu. Sama halnya kita jualan di Topet, di website sendiri boleh, di Bukalapak boleh, di Shopee boleh, dimanapun boleh gitu. Dan kita ingin menjadi solusi sih bagi semua. Nah, sejak bulan Januari kita bangun, tahu-tahu targetnya kita launching Agustus, Kak. Targetnya kita launching Agustus dengan berbagai persiapan agar matang. Tahu-tahu di bulan Maret kalau tidak salah ya, Corona masuk ke Indonesia. Akhirnya kita semua kehilangan jadwal offline karena semua cancel. Dan kita nggak mau tunggu lama lagi. Ayo kita launching sekarang dan boom. Di 1 bulan pertama perolehan user kita 700. Padahal belum terbuat aplikasinya gitu. 700 user, kemudian juga bergabung pada waktu itu 40 trainer, dan juga tercipta kurang lebih 8 e-course, 9 e-course pada waktu itu, dan total transaksi per hari itu bisa, alhamdulillah, atas izin Allah, bisa 10 sampai 30 transaksi, dengan rata-rata harga e-course-nya itu 150.000 sampai 300.000 gitu. Jadi alhamdulillah para trainer yang sudah membuat e-course-nya sekarang punya passive income kayak Yasin di Naik Level itu gitu. Itu bedanya sama YouTube apa ya, Kak? Kan kita contoh belajar public speaking di YouTube ada, belajar tentang communication di YouTube ada. Kalau bedanya sama Naik Level apa tuh, Kak? YouTube itu kan lebih ke sharing Kak Yasin, lebih ke sharing. Misalnya kayak saya gimana cara public speaking, itu lebih ke sharing. Kalau di Naik Level itu seperti kuliah. Jadi ada kurikulumnya. Ada standar nilainya, ada ujiannya, ada tesnya. Jadi betul-betul nanti nggak bisa lagi orang mengatakan di YouTube juga ada, tapi nggak ada kurikulumnya, abstrak kalau di YouTube gitu, dan konsepnya sharing. Kalau di Naik Level, misalnya kita berbicara tentang entrepreneurship, menjadi seorang pengusaha, itu betul-betul dari kurikulumnya kita atur sedemikian rupa, dari sesi 1 sampai sesi 30 itu benar-benar dari basic sampai level advance gitu. Dan di akhir itu biasanya setiap trainer itu ada ujiannya. Jadi ada catatannya, ada ujiannya, dan nanti ada penilaiannya. Jadi untuk bisa lulus, untuk bisa naik level itu harus diuji dong. Nah, diuji nanti kalau lulus dia naik level. Kalau nggak lulus ya dia ngulang lagi dari awal. So, kalau di YouTube itu orang mungkin ya dia abstrak, bahkan cuma nonton pun cuma 1 menit, 2 menit skip, ganti video. Tapi kalau di Naik Level nggak bisa kayak gitu. Kita harus ngikutin semua kelas dari awal sampai akhir. Ya, dan bukti bahwa dia ngikutin, karena takutnya gini, takutnya ada orang yang di play doang tapi nggak dengerin kan gitu ya. Nah, tapi kalau ini di Naik Level itu bener-bener mereka diuji. Jadi setiap sesi itu diujikan nanti, bener nggak nih lu dengerin gitu. Kalau nggak dengerin ya gagal pastinya gitu, Kak. Dan itu untuk sisi usernya. Nah, untuk sisi yang membedakan fasilitatornya, trainernya atau tutornya, lalu apa perbedaannya? Kalau misalnya di YouTube itu mereka harus nunggu dimonetisasi. Kemudian juga harus nunggu ada iklan. Baru kemudian bisa menghasilkan cuan gitu ya, rupiah. Tapi kalau di Naik Level, Yasin, 1 orang saja membeli kelasnya, itu mereka sudah bisa mencairkan 1 kali 24 jam. Artinya kalau misalnya kayak saya jual harga murah aja di kala pandemi, itu 150.000. Mereka mendapatkan 14 e-course, ya. 14 sesi, total 4,5 jam kurang lebih. Dan artinya apa? Ketika mereka membeli e-course saya dengan harga 150.000, uang bisa langsung masuk ke rekening saya dalam 1 kali 24 jam. So, ini perbedaannya dengan YouTube. Itu yang pertama.
gitu. Nah, kemudian Oke. yang keduanya lagi adalah di naik level ini tetap kita butuh YouTube sebagai apa? Sebagai anchor atau sebagai pengiring. Jadi di mana di YouTube itu kita sharing, tapi lebih ke sharing semacam ini talk show, kemudian kita Hmm. arahkan ke naik level kayak Iya. Yasin gitu. Oke. Ujungnya ke naik level ya. Ya, jadi kalau di YouTube doang kan sharingnya, nah harus harus berujung closing dong. Jadi Iya. sharing-sharing dulu di YouTube, selling-selling, Oke. kemudian di naiklevel.id gitu. Oke, luar biasa ya. Ini apa cara baru ya bisa ikut kursus dengan cara e-course naik Betul. level. Nah, kita back to personal tuh Kak Siap-siap. Evan. Back to personal. Apa sih sebenarnya pertanyaan yang paling mendasar saya ya, yang menjadi motivasi Kak Evan menjadi seorang motivator? Apa yang menjadi dorongan, motivasi utama gitu? Oke, alhamdulillah terima kasih banyak pertanyaannya dan sekali lagi saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak loh Kak Yasin sudah diundang gitu ya di acara yang luar biasa ini. Saya senang sekali. Dan kalau ditanya apa sih yang memotivasi saya? Jadi pertama gini dulu. Dulu itu di usia 14 Oh, tahun saya adalah seorang anak yang gagap Kak Yasin. Gagap itu maksudnya ya pemalu gitu ya, susah ngomong. Sampai sekarang kadang suka kebelibet masih ada karena bawaan kecil kali ya. Dan karena memang oh dari gitu. SD itu 6 tahun saya dibully, tiap hari saya dipukulin sama teman, tiap hari saya ya pokoknya dibully lah. Bukan cuma dipukul, dikeroyok itu udah biasa gitu. Dan ya difitnah, bahkan lain-lain lah, macam-macam gitu. Guru pun di sekolah waktu SD itu banyak yang galak gitu. Jadi saya dulu menganggap guru itu killer, guru itu menyeramkan karena saya sering dibentak-bentak sama guru gitu. Ketika saya nggak bisa, saya nanya, bukannya dikasih solusi, tapi saya justru dikasih hinaan, Hmm. cacian, dikatain bodoh, kamu nggak bisa gitu. Kamu emang anak bodoh dan lain-lain. Dan itu mungkin yang membuat synapse di otak saya gagal menyatu di jaringan otaknya dan akhirnya saya menjadi orang yang gagap. Itu di usia 14 tahun saya masih gagap dan saya menerima waktu itu sebuah seminar motivasi. Ya, oh ya sebelum itu orang tua saya adalah pegawai bank pada waktu itu Kak Yasin. Ayah saya adalah salah satu pimpinan bank terbesar di Indonesia saat ini. Dan pada waktu itu ayah saya karena terus belajar, Wah. belajar ngaji, kemudian beliau berpikir untuk hijrah. Untuk hijrah menjadi pengusaha, tapi kemudian di tengah perjalanan, ini yang luar biasa. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ayah saya yang tadinya biasa disopirin kali ya, namanya pejabat gitu. Tiba-tiba dia nyetir sendiri, pulang kerja setelah resign, jadi di hari terakhir seingat saya pada waktu itu, karena saya masih kecil juga, dia waktu itu nyetir dengan mobilnya dan tiba-tiba di depan dia ada seorang perempuan kayak Yasin, dia nggak pakai helm dan tangan kirinya pegang handphone, tangan kanan pegang stang motor. Ayah saya lupa dan tidak tahu apa yang terjadi, tapi tahu-tahu yang dia rasakan adalah mobil terasa berat ketika digas dan ketika dia cari tahu apa penyebabnya ternyata ada sesosok wanita tadi sedang meregang nyawa di bawah mobilnya. Nah, ternyata ya innalillahi gitu. Itu bukan kecelakaan, maksudnya bukan tabrakan, tapi itu adalah kayaknya kepleset, kemudian terperosok masuk ke bagian bawah mobil dan kemudian ya apa sakaratul maut ya, meninggal dunia. Nah, dari situlah puncak permasalahan di keluarga saya terjadi gitu. Jadi awalnya dari masalah kehidupan sih. Jadi waktu itu semua hidup saya baik-baik saja, apapun yang saya mau bisa dibelikan oleh ayah ibu saya, rumah pun sangat besar bahkan pada waktu itu. Mobil saja di rumah waktu itu di tahun itu ya, tahun 90-an itu bisa punya 3, punya 4 gitu. Maksudnya kita orang yang berkemampuan pada waktu itu tiba-tiba semua berubah. Tiba-tiba semua berubah ketika ayah saya memutuskan untuk hijrah. Ini ujian hijrah sih. Nah, jadi pada waktu itu Kak Yasin, apa ya yang terjadi adalah oh ya ayah saya harus bertanggung jawab karena meninggal itu perempuan dan urusannya nggak satu dua pihak tapi ya mulai dari ke kepolisian, pengacara, kemudian keluarga, macam-macam lah, media karena masih bertitel sebagai pejabat pada waktu itu akhirnya terus apa ya diserang dengan berbagai pihak sampai akhirnya bisnis ibu saya bangkrut dan ayah saya kondisinya tidak punya pekerjaan pada waktu itu. Nah, karena ayah saya tidak punya pekerjaan pada waktu itu, jadi
saya hampir nggak bisa lanjut sekolah tuh waktu SMP. Saya down, saya ngedrop, rumah dijual, mobil dijual, kita akhirnya tinggal di rumah kakek nenek. Pada waktu itu saya stres, ya, di sekolah dibully, di rumah juga acak-acakan, bisnis bangkrut dan lain-lain. Nah, ini ujian hidup sih mungkin, dan saya bersyukur aja sih karena ya kalau nggak gitu mungkin nggak gini gitu sekarang. Nah, yang terjadi berikutnya adalah pada waktu itu saya hampir nggak bisa lanjut sekolah. Jadi semua serba susah, serba sulit, dan berubah 180 derajat kehidupan saya. Tapi untungnya di sekolah itu kedatangan sebuah lembaga pelatihan pada waktu itu yang lagi hits, ya, spiritual gitu ya. Dan saya pada waktu itu kelas 2 SMP tergugah, termotivasi, dan baru sadar, oke, this is, ya ini ujian gitu. This is a test, tapi ini cuma dunia, dan kita kehidupan yang sungguhnya itu akhirat. Nah, makanya saya bersyukur sekali dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti itu. Saya tersadar, kemudian saya kembali punya semangat hidup yang tadinya saya udah loyo banget kayak Sin, gitu ya. Tiba-tiba dari situ juga saya jadi semangat, dan saya kemudian mengajukan diri jadi ketua OSIS di SMP. Saya jadi ketua OSIS, dan setelah itu karena ketua OSIS saya dapat gratis untuk ikut trainingnya. Jadi tadi kan seminarnya, sekarang trainingnya gitu. Nah, pas trainingnya itu saya jadi dapat free, dan di situ saya tergugah luar biasa. Saya merasa bahwa oke, life must go on. Saya harus terus berjuang, saya harus jadi pengusaha, bahkan saya harus menjadi pembicara. Kenapa? Karena ya saya begitu tergugah, dan saya rasa banyak orang di luar sana yang membutuhkan ilmu yang sama atau motivasi yang sama yang saya dapatkan dari para pembicara di lembaga tersebut gitu. Akhirnya di usia 14 tahun itulah saya berwirausaha. Saya mulai dari jualan baju bola, jualan sendal, jualan es, ya kan. Sampai akhirnya saya mencoba untuk membuka seminar dan pelatihan. Jadi saya bikin proposal pada waktu itu, saya keliling sekolah kayak Sin. Saya keliling sekolah, saya kasih gratis. Saya waktu itu kebutuhan saya adalah bagaimana saya bisa mendapatkan pengalaman. Walaupun pada waktu itu saya gagap. Dan akhirnya banyak yang hancur gitu. Tapi itulah kenapa kalau ditanya alasannya saya menjadi motivator, karena saya merasakan manfaat yang saya rasakan, dan saya berubah, saya bisa kembali hidup, saya jadi berbisnis, saya jadi pembicara. Itu semua karena 1-2 kalimat yang menyentuh hati saya dari seorang motivator, sebuah lembaga training spiritual pada waktu itu. Dan saya berpikir, kalau dia bisa mempengaruhi saya pun bisa mempengaruhi banyak orang untuk bangkit dari setiap masalah kehidupannya. BTW, itu siapa gitu trainernya ya? Panjang ceritanya. Oh, Kak Chandra. Saya kira Kak Ridwan Mukri kan dulu lagi sakit nih, mau doanya. Iya. Ya, Kak Ridwan Mukri lagi sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesembuhan, dan beliau juga salah satu guru saya. Karena setelah saya tergabung ke komunitasnya, kan ada waktu itu namanya SHOT ya. SHOT 165, saya juga jadi ketuanya berkali-kali itu di SHOT 165. Dan saya jadinya ya semua trainer teens itu trainer remaja, teman-teman waktu itu menjadi guru-guru saya. Kecuali Kak Yasin itu saya nggak pernah kebagian tuh belajar langsung dari Kak Yasin pada waktu itu. Saya belum jadi trainer. Kak Yasin ya? Sudah ditempatkan di Semarang. Iya, untuk marketing. Nah, Kak Edvan. Wow, luar biasa. Kemudian yang kedua Kak Edvan, ini kan banyak sekarang motivator muda bermunculan di negeri kita di Indonesia. Nah, kalau Kak Edvan ini diferensiasinya di mana ya? Brandnya Kak Edvan ini di bidang apa? Ya, sebetulnya saya punya 2 market yang berbeda kalau boleh jujur, tapi ini jarang sekali saya buka gitu. Saya ingin tetap menginspirasi anak-anak muda, dan saya mengambil spesialisasi di bidang entrepreneurship. Jadi lebih ke berbagi bagaimana cara membuat sebuah bisnis, sebuah usaha, dan menjadi orang yang sukses menjadi pengusaha. Dan konsepnya adalah menjadi pengusaha tanpa modal. Jadi memang visi saya adalah memperbanyak anak muda yang menjadi pengusaha-pengusaha besar di Indonesia 5-10 tahun ke depan. Dan mereka visinya bukan sekedar memperkaya diri, tapi untuk kemaslahatan umat. Jadi itu. Nah, itu market pertama saya, anak-anak SMA, anak-anak kampus, kuliahan, dan itu biasanya kita pun bekerja sama dengan mereka tidak dengan professional fee ya. Jadi kita lebih ke berbagi inspirasi, mengajak mereka
untuk bisa punya bisnis, punya penghasilan. Karena kan banyak anak kampus, anak kuliah yang berpikir bahwa ya saya harus kuliah karena saya biar bisa terus diberikan uang ditransfer sama orang tua saya. Nah, saya nggak bisa tuh pola pikir kayak gitu. Justru harusnya sebaliknya. Kalau kamu sudah kuliah, harusnya kamulah yang mentransfer uang pada orang tuamu dengan cara punya penghasilan, bayar kuliah sendiri. Karena saya dulu kuliah juga bayar sendiri, Kak. Gitu. Bisnis itu kan dari SMP, dari SMA, umur 18 itu alhamdulillah Allah izinkan punya 15 resto dimsum. Omset tahun pertama pada waktu itu 1,4 miliar dan itu modal nol. Nah, ini yang sering kali saya share ke banyak orang bahwa saya saja bisa dengan modal nol. Modalnya passion, modalnya itu adalah ngomong karena saya senang ngomong. Itu market pertama saya yang saya Oke. jadikan para pengusaha dan kita nggak terlalu money oriented lah untuk itu. Nah, untuk Ah, market oke. yang kedua, ini marketnya adalah instansi dan korporasi kayak Yasin. Di mana instansi dan korporasi ini kita lebih ke life achievement, bahkan ke happiness. Jadi saya lebih membahas tentang life motivation yang ujung-ujungnya adalah happiness. Karena puncak tujuan manusia menurut paham saya itu adalah bahagia. Masuk surga ya biar bahagia. Masuk surga ketemu Allah pun biar bahagia. Punya anak, menikah, punya banyak uang, ibadah, semua ujung-ujungnya karena kita menginginkan kebahagiaan. So, saya membuat buku Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia, di mana di buku tersebut itu marketnya adalah para karyawan, para pengusaha, para pimpinan perusahaan, korporasi, instansi. Kita bagikan buku itu dan buku itu hari ini sudah diseminarkan lebih dari mungkin 300 perusahaan. Karena sehari itu bisa sampai 2 tempat orang-orang yang mencari kebahagiaan. Tentu ini semua berawal dari banyaknya orang bergaji besar, pagi-pagi pulang sore, tapi mereka nggak bahagia. Sehingga buku ini sangat dibutuhkan dan trainingnya sangat laris Kak Yasin. Gitu. Termasuk yang waktu di Semarang ketemu Kak Yasin pertama, itu adalah training Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia plus Outbound. Gitu. Jadi kalau bicara diferensiasi ya, saya lebih ke happiness dengan spiritualnya gitu. Jadi ada spiritual, walaupun tidak selamanya harus Islami, tapi juga Ah, bisa oke, luar biasa spiritual ya. dalam artian Nah, tadi kan universal. Kurang lebih seperti itu sempat kayak sih. sampaikan mengisi hampir sehari dua kalau buku itu sudah ditrainingkan lebih dari 300 perusahaan, corporate, lembaga. Kak Edvan boleh berbagi nggak apa sih indikator keberhasilan dari training Kak Edvan ketika itu dilihat dari konsumen atau dari klien ya? Apa indikator keberhasilannya? Apakah itu bisa dilihat dari after trainingnya atau bagaimana ya? Oke, ya. Ya, Oh, tadi 300 kali. sedikit koreksi 300 kali ya, bukan 300 juta. 300 kali seminar training gitu ya. Nah, kalau kemudian berbicara tentang Oh, indikator keberhasilan, kita oke. sebenarnya bagi menjadi 2 Iya. pola, Kak. Pertama polanya kan seminar, kedua polanya training. Kalau berbicara seminar, itu kita tidak Iya. terlalu mengedepankan indikator tersebut karena memang kita cuma ketemu mereka 2 jam ya. Nggak mungkin kita bisa merubah mindset puluhan tahun usia mereka hanya dengan waktu 2 jam. Kita ikhtiar betul, tapi rasanya sulit untuk mengukurnya dengan waktu 2 jam gitu. Sehingga indikatornya cukup Oh, oke. kita melihat dari repeat order. Kalau si klien itu ngundang lagi seminar, berarti cukup terjadi sebuah habitual baru Iya. atau environment Iya. baru yang dihasilkan dari seminar itu. Outputnya berhasil. Tapi kalau berbicara training, tentu kita ada pre-test dan post-test gitu ya. Dan kemudian juga kita mengukur, ada alat ukurnya. Setelah 3 bulan seperti apa nih? Apakah terbentuk budaya baru, budaya happiness, ataukah tidak? Gitu sih kurang lebih. Jadi kita bedakan dulu seminar atau training. Gitu. Oke. Kalau training ada instrumennya setelah itu ya. Betul, kalau training itu lebih ribet. Makanya kalau kalau saya kan di Couchsar Management ini kita punya kurang lebih 30 trainer juga, Kak. Beda dengan naik level ya. Dan kita menjualkan mereka. Kita menjualkan mereka gitu. Dan kalau kita lagi ngumpul nih ada Kang Uus juga ada, Pak Legisan gitu ya. Orang-orang itu yang kita coba jadikan kita bantu manajemennya. Dan kalau kita ngumpul itu terutama dengan trainer-trainer yang lain, itu mereka bilang gini, apa sih bedanya seminar dengan training? Kalau training itu kerjanya ribet, kerjanya banyak,
hasilnya bagus, tapi uangnya biasa gitu ya, standar, sesuai. Tapi kalau seminar, kerjanya bentar, duitnya gede. Kayak gitu, Kak. Gitu ya. Oh, jadi ada asosiasinya ya? Ya, jadi kan sebenarnya naik level itu sendiri adalah pengembangan dari culture management. Jadi saat ini kami itu, jadi gini, saya itu kan sempat main film kayak Yasin. Sejak Masya saya Allah. sejak saya ya hidup hancur-hancuran, usia 16-17 itu saya main di beberapa film. Ada filmnya Deddy Mizwar, judulnya Kentut. Itu filmnya Deddy Mizwar yang paling tidak terkenal. Ya. Yang kedua filmnya Mas Hanung Bramantyo. Waktu itu judulnya Tendangan dari Langit, saya ikut bermain di film itu. Dan yang ketiga saya bikin film sendiri, bikin PH sendiri, namanya film Langkah, Kak. Jadi memang saya berusaha menelurkan mindset entrepreneur saya, gagal terus jadi pemeran utama, udahlah kita bikin film sendiri gitu. Nah, sampai akhirnya apa yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk berpikir gitu. Banyak pembicara yang nggak bisa menjualkan lembaga trainingnya, menjualkan kelasnya, menjual ya semua training-trainingnya karena memang tidak ada manajemen yang baik. Sedangkan dulu banyak artis dia nggak bisa menjual dirinya ke Iya. banyak film, ke banyak PH, menjual maksudnya dirinya itu skillnya ya, kemampuannya gitu. Tapi mereka laris. Saya mikir kok bisa ya mereka laris, padahal wajah biasa aja, actingnya biasa aja. Oh, ternyata kuncinya mereka berada di sebuah payung manajemen yang profesional. Nah, kemudian saya ambil ini, kemudian saya convert gitu ya. Saya ambil ke dunia training dan ternyata betul. Jadi kayak trainer-trainer itu tergabung di kita dan menjadi one stop solution sehingga ketika saya diundang ke perusahaan, kemudian juga saya bertemu dengan pimpinannya atau bahkan hanya dengan HRD-nya, saya keluarkan proposal culture management atau company profile kita dan kita bilang bahwa we are one stop solution. Dalam hal training, pengembangan manusia. Maksudnya gimana? Saya selalu gini, Pak, apa problem di perusahaan Anda? Dia bilang misalnya salesnya nih Mas Edvan, salesnya jelek. Tenang Pak, kita punya trainer sales, namanya Pak Ian Radiana, misalnya gitu. Dia bilang, tapi Mas, sales kita udah oke sih, yang kita butuhkan servis. Tenang Mas, kalau servis kita ada Oh, Kang gitu. Adang ada misalnya, ada Pak Adang namanya. Gitu, Kak Ah, Yasin. Jadi kita benar-benar ketika menawarkan itu nggak bisa nolak lagi. Dan kita selalu menjadikan satu trainer itu one specialization. Jadi seperti dokter, dokter spesialis. Kenapa? Karena kalau misalnya dokternya dokter umum, ya mereka bisa nolak. Mereka tahu bahwa ada yang lebih spesialis. Nah, di kita, karena dulu juga cita-cita saya adalah menjadi dokter, saya ingin bangun rumah sakit, so saya bikin ah, bukan lagi rumah sakit fisik, tapi rumah sakit hati. Ya, banyak orang yang galau, tidak bahagia, kita tawarkan solusi dengan dokter-dokter spesialis, yaitu para pembicara-pembicara spesialis. Dan kita bukan hanya trainer dan motivator Kak Yasin, mudah-mudahan Kak Yasin berkenan juga bergabung nanti. Dan ini kita freelance, jadi trainer ini bukan karyawan kita, bukan. Jadi associate trainer yang tergabung di kita, yang kita cuma jualin dan aturin jadwalnya gitu loh. Ya, dan saya bersyukur sekali Allah titipkan mindset kolaborasi sampai sekarang. Saya tidak pernah, insya Allah ya, saya tidak pernah melihat pembicara lain itu Kak sebagai kompetitor, tapi saya lihat mereka sebagai orang-orang yang akan saling membantu, menolong, dan mempromosikan. Dan itu lebih powerful. Makanya zaman super sekarang team ya. Superman itu filmnya udah nggak begitu laku Kak. Ya, jadi udah nggak ada lagi Superman. Yang ada yang laku apa? Avengers, karena super team gitu ya. Nah, itulah mindset itu yang saya gunakan Iya. di Instagram Live. Mindset itu yang saya gunakan di naik level. Mindset itu yang saya gunakan di culture management. Dan itu powerful, sangat powerful gitu. Jadi nggak ada lagi satu trainer dengan trainer lain menjelek-jelekan gitu. Yang ada saling menjualkan, saling mempromosikan. Orang itu akan percaya. Misalnya gini, Kak Yasin mempromosikan saya ke sebuah perusahaan. Orang akan percaya loh. Gitu. Dibandingkan misalnya saya menjelek-jelekan Kak Yasin, dia nggak akan percaya gitu. Dan antipati juga sama saya. Value saya drop di hadapan dia. Tapi kalau saya jualin Kak Yasin, dia akan ngundang Kak Yasin gitu. Nah, ini yang seringkali tapi mohon maaf, sorry to Oke. say, banyak tidak dimiliki mindset oleh para pengajar itu juga Kak Yasin. Ada Jadi ya. mereka melihat para trainer Oke. itu sebagai kompetitor. Ada juga tuh yang kayak gitu. Dan itu sayang banget sih. Itu sayang banget. Padahal ketika kita bersatu, kita akan sangat powerful dan membangun umat, membangun masyarakat ini nggak bisa dengan satu Oke, batang oke. lidi, tapi harus
menjadi sebuah sapu lidi gitu loh. Kurang lebih kayak gitu, Kak Yasin. Dan di Culture Management ini saya juga mengundang Kak Yasin nih. Mudah-mudahan bergabung, apalagi di naik level. Kalau di naik level itu Kak Yasin, kedepannya orang, corporate, instansi bisa mengundang para trainer itu semudah mereka order Gojek. Gitu. Kurang lebih seperti itu Kak Yasin. Iya. Panjang kalau saya ngomong. Kalau tantangan terberat apa Kak sebagai seorang motivator selama ini untuk Kak Edvan ya? Ya, tantangan terberat menjadi seorang motivator itu adalah menjalankan apa yang diucapkan sih Kak Yasin. Ya, tapi Itu saya ya. mensederhanakan itu dan mengubah mindsetnya agar menjadi mudah bagi saya, mudah bagi sesama pembicara adalah cukup saja sampaikan apa yang sudah dilakukan. Itu jauh lebih mudah dibandingkan melakukan apa yang kita sampaikan itu berat, tapi lebih baik menyampaikan apa yang kita lakukan itu jauh lebih ringan, gitu. Kak Edvan tadi yang bicara tentang apa proses ekspansi ya sampai ke tadi BMT kayaknya ya. Kalau konsep marketingnya Kak Edvan gimana itu? Kok bisa meluaskan pasar sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, semoga sampai keluar nanti? Ya, sebenarnya kalau saya ditanya tentang marketing, alhamdulillah saat ini kita sudah training seminar kita sudah ke berbagai kota di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, plus juga Malaysia. Jadi beberapa kota di Malaysia pernah kita kunjungi dan bukan orang Indonesia ya, memang orang Malaysia gitu. Bagaimana itu semua bisa terjadi? Saya coba kembali mengelompokkannya menjadi dua konsep marketing. Pertama, marketing langit. Yang kedua adalah marketing kita gitu. Marketing ya secara manusiawi ikhtiarnya. Nah, kita bicara marketing langit dulu. Yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk mengatakan apa yang saya pernah kerjakan. Sehingga itu memudahkan saya untuk bisa selalu positif gitu. Contohnya gini. Hal yang saya lakukan, Kak Yasin, adalah salah satunya mendoakan para trainer yang lain yang bahkan mereka nganggap saya kompetitor. Jadi itu yang saya lakukan. Ya, jadi ketika misalnya saya lagi sepi nih, kayak kemarin nih, awal-awal COVID gitu kan, awal wabah itu, saya sebulan pertama itu udah panjang nih jenggot dan kumis gitu kan. Kumis tuh udah nggak sampai sini kan. Saking nganggurnya gitu. Yang saya lakukan apa? Saya sebut tuh nama-nama trainer, nama-nama motivator, orang-orang yang seprofesi sama saya. Saya sebut satu persatu nama trainer, saya sebut satu persatu nama motivator, atau bahkan orang-orang yang menganggap saya kompetitor. Itu saya sebut, saya minta sama Allah, ya Allah, berikan mereka rezeki, berikan mereka solusi agar bisa tetap mengajar dan bisa tetap punya penghasilan. Kasih solusi ya Allah, para trainer itu bisa seperti biasa gitu loh, bisa mendapatkan pemasukan dan bisa punya jadwal. Itu yang saya lakukan. Jadi saya doakan kompetitor-kompetitor saya. Nggak cukup itu Kak. Kemudian juga saya bukan cuma doakan, kemudian juga saya tidak menganggap mereka kompetitor. Tapi saya anggap mereka sebagai orang yang sedang bersama-sama membangun umat. Yang sedang bahu-membahu bergandengan tangan membangun umat, termasuk Kak Yasin gitu. Itu yang saya lakukan, itu langitnya. Lalu bagaimana dengan marketing buminya, marketing kita ikhtiar secara manusianya? Nah, yang kita lakukan adalah kita mencoba memikirkan konsep bagaimana caranya agar kita bukan hanya mendapatkan solusi bagi diri sendiri, tapi mendapatkan solusi bagi para trainer yang lain. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Selalu saya mencoba untuk menjadi solusi bagi para trainer yang lain. Nah, makanya kalau berbicara tentang marketing bumi, yang saya lakukan bukan hanya menjual diri saya as a trainer atau motivator, tapi juga kami berusaha menjual pembicara-pembicara lain, Kak. Gitu. Menjual juga pembicara-pembicara lain. Dan bahkan sebagian saya bikin kurang lebih, saya bikin banyak blog untuk menceritakan dan menjual pembicara-pembicara lain tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui, dan nomor yang tertera bukan nomor saya, artinya saya nggak mengambil sepeser pun keuntungan, tapi langsung ke nomor marketing mereka. Jadi kalau pembicara-pembicara yang nasional itu ya, pembicara-pembicara, bukan cuma pembicara nasional, pembicara-pembicara pokoknya saya coba jualkan dan nggak tahu kenapa
Kalau saya ditanya bagaimana marketingnya, ya itu kuncinya gitu. Dimana dari hal itu, saya kemudian mendapatkan berkahnya kali ya, mendapatkan kebaikan dari Allah, rezeki itu ngalir dan terus mengalir gitu. Gitu sih Kak Yasin. Ada timnya nggak Kak? Tim marketing yang dia setiap hari harus visitasi ke klien-klien, ke corporate lembaga gitu ada? Kita punya tim marketing, kita juga punya sales affiliate kita, tapi kita tidak menggunakan sistem marketing zaman dulu. Kami menganggap, tim kami, saya sendiri menganggap bahwa marketing door to door, canvassing, kemudian visit, itu udah nggak laku zaman sekarang. Gitu. Klien itu justru, apa ya, klien itu justru menolak gitu. Zaman sekarang untuk didatangi. Tapi mereka harus mendapatkan manfaat dulu, Kak. Mereka harus mendapatkan manfaat dari kita. Jadi kita bisa mengirimkan e-course, kita bisa mengirimkan buku tanpa harus visit gitu. Jadi bagaimana mereka melihat solusi yang kita tawarkan tanpa merasa ditawari pelatihan atau training. Itu yang kita lakukan. Yang kedua, kami menganggap itu sudah kurang sesuai dengan zaman, sehingga kita lebih perkuat di Google, kita perkuat di Facebook, kita perkuat di Instagram, kita perkuat di medsos. Itu yang kami lakukan. Kita perbanyak marketing kita yang terus membangun jaringan, membangun relasi dengan baik dengan para klien kami. Dan kami terus mengumpulkan database, di mana database itu nggak kita hubungi cuma pas butuh doang. Tapi kita bagikan informasi, kita bagikan ilmu gratis. Kita kasih tahu, hey, nanti malam ada IG Live loh dengan Dokter Apin. Kalau Anda punya anak dan concern tentang COVID-19, yuk gratis. Jadi ilmu itu kita kasih share gitu. Banyak orang takut memberikan modul trainingnya di YouTube karena takut trainingnya nggak laku. No, itu udah nggak berlaku teman-teman. Trainer semua ya. Justru kita harus bagikan ilmu itu agar orang itu merasa, oke, gue butuh ilmu ini dan saya dapat ilmu ini dari Advan gitu. So, saya harus ikut trainingnya Advan. So, saya harus ngundang Advan ke kantor saya. Nah, kalau Anda masih berpikir, para trainer yang berpikir, aduh, ini kan materi resep jualan gue nih, nggak mungkin gue taruh di YouTube. Itu justru yang akan membuat susah laku gitu. Karena zaman sekarang ini zaman yang terbuka. Dan kita harus menyesuaikan diri gitu. Dan nggak usah takut di copy karena idea is cheap. Ya, konsep itu murah gitu. Execution is everything. Saya kayak Yasin, sekarang, ya itu tadi saya bilang bahwa saya berusaha menerapkan mindset kolaborasi. Nah, maka yang saya lakukan adalah saya kumpulkan anak-anak muda, para calon pembicara baru, saya kasih mereka ilmu public speaking, dan saya kasih mereka materi saya dari buku Be a Passionpreneur. Saya kasih PowerPoint-nya, saya kasih lisensinya, saya biarkan mereka membuka kelas online. Biarin aja gitu, semakin banyak kita bermanfaat, insya Allah kita akan semakin lancar rezekinya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. So, kalau kita ingin dinilai oleh Allah sebagai hamba yang pantas diberikan rezeki lebih, ya harus jadi sebaik-baik manusia. Dan sebaik-baik manusia, ya caranya adalah dengan bermanfaat. So, itu yang saya lakukan. Modul saya kasihin gratis, Kak. Saya kasihin ke semua. Mereka semua bisa membuka kelas online, mereka bisa mendapatkan penghasilan, dan inilah bisnis di new normal gitu. Inilah bisnis di era sekarang, di zaman keterbukaan, zaman teknologi, di VUCA. Bahkan juga di zaman yang penuh dengan kehancuran bisnis-bisnis yang tidak mau berubah, bisnis-bisnis yang masih konvensional gitu. Nah, kita harus mindsetnya 1000 kali 1000 langkah ke depan dibandingkan bisnis-bisnis yang sekarang masih visit, masih melakukan marketing offline. Kita harus 1000 langkah ke depan gitu sih, Kak. Ah, luar biasa. Kalau Kak Advan sendiri dengan tim menghadapi new normal ini gimana, Kak? Menghadapi new normal. Ini kan ya training offline ya, terus kemudian beberapa bulan terakhir harus online. Ke depan bagaimana? Apa strategi Kak Advan untuk menghadapi new normal ini? Ya, di awal secara manusiawi kita kaget ya, karena semua jadwal kita di cancel. Yang tadinya kita udah ngebayangin nih profit kita di akhir tahun sekian gitu kan. Tahu-tahu jebret semuanya cancel, dan ini cancelnya karena alam gitu ya, bukan karena 1-2 pihak yang memutuskan batal gitu. Nah, kita sempat bingung, kelabakan, dan satu hal yang dirugikan ketika problem ini terjadi itu pengusaha kayak Yasin.
Kalau karyawan dia masih ditanggung perusahaan gitu. Pengangguran ditanggung negara. Nah, pengusaha nggak ada yang nanggung, justru yang nanggung karyawan gitu kan. Nah, untungnya yang saya syukuri adalah kami tidak punya hutang. Saya orangnya anti ngutang. Prinsip hidup saya adalah pakai dulu baru bayar. Untungnya kayak gitu. Karena salah satu orang yang dirugikan ketika masa pandemi ini adalah mereka yang punya banyak utang. Punya banyak utang gitu. Nah, kemudian juga saya selalu berusaha memotivasi diri sendiri. Pertama bahwa ya seperti yang pernah dikatakan oleh teorinya Darwin ya. Charles Darwin. Ya saya nggak setuju dengan teori monyet jadi manusianya gitu. Tapi saya setuju dengan kalimatnya. Kalimatnya yang mengatakan gini. Bahwa yang akan bertahan, yang akan menjadi pemenang bukanlah mereka yang kuat atau mereka yang cerdas, tapi mereka yang mampu menyesuaikan diri di setiap keadaan. So, saya berusaha segera beradaptasi. Dan satu hal lagi, tugas seorang pemimpin itu adalah memberikan hope, memberikan harapan, memberikan ketenangan gitu. So, saya harus memimpin nih teman-teman ini bahwa tenang, kita pasti bisa lakukan ini, kita pasti dapat solusi dan insya Allah kita dapat jalan keluar. Dan ternyata benar kan? Ya, nah maka yang saya lakukan sebagai seorang leader, saya harus memberikan harapan, memberikan keyakinan kepada tim saya, dan kemudian ayo kita pecahkan solusinya bersama-sama. Intinya yang harus kita lakukan adalah bergerak. Jangan diam, bergerak. Seperti Siti Hajar gitu loh. Ya Siti Hajar juga kan nggak tahu harus ngapain, tapi bergerak, nggak diem gitu. Ya, dan akhirnya ketika bergerak itu kita mulai menemukan pola, Kak. Mulai menemukan pola, di mana kemudian tinggal bagaimana kita mengakselerasikan pola tersebut. Pertama, naik level, kita launching, dari situ kita punya banyak penghasilan. Kemudian yang kedua, kita bikin Zoom online, membuka jalan affiliate bagi teman-teman yang kesulitan dapat finansial sekarang. Mereka bisa menjual produk-produk naik level, mereka juga bisa menjadi tutor, mereka juga bisa menjual tiket seminar saya dan seminar para trainer lain. Dan kemudian yang ketiga, saya bikin seminar online. IG Live dulu. IG Live. Saya tiba-tiba kepikiran, kenapa nggak saya bikin IG Live ya sama tokoh-tokoh pembicara lain. Saya hubungin tuh satu-satu. Saya hubungin satu-satu semua. Dan ini yang luar biasa, ini pelajaran bagi kita umat muslim. Dari semua, mungkin ada sekitar 40 ya. Saya kontak, mungkin 50 gitu. Tokoh-tokoh nasional yang muslim itu sangat sulit diajak kolaborasi. Yang Chinese, yang non-muslim, yang Tionghoa itu pas saya bilang, misalnya kayak Pak James Gui. Pak James, kita ngobrol yuk di IG Live. Ayo bro, kapan? Langsung gitu. Mentalnya kolaborasi gitu kan. Nah, kalau yang muslim, diajak IG Live, malah ada yang titelnya Ustadz, dia bilang gini, apa? IG Live? Kenapa harus Instagram? Saya nggak suka Instagram, dia bilang. Nah, terus kemudian, yang muslim, yang Ustadz ini pas saya ajakin di IG Live, dia malah bilang, apa IG Live? Kenapa harus Instagram? Dia bilang, saya nggak suka Instagram. Sama saya Zoom aja. Waduh, gitu kan. Itu satu. Atau ada juga yang bilang gini, oh boleh, nanti tolong hubungin asisten saya ya. Ribet gitu. Diajak kolaborasi itu ribet gitu. Mikirnya untung rugi. Terus ada juga yang nanya, berapa followersnya gitu loh. Ya followers saya 40 sekian ribu. Oh, nanti saya dong yang pindah followernya ke Anda. Ya Allah, nih yang muslim nih gimana sih katanya nyari surga gitu loh. Tapi malah hitung untung rugi, hitung nilai nominal, uang segala macam, ada yang harus bayar. Yang Chinese, yang non-muslim, Bong Chandra, James Gui, Haryanto Kandani, dan semua yang Chinese, itu langsung ambil kesempatan gitu ketika diajak kolaborasi. Mereka nggak mikir follower kita berapa. Makanya ketika saya diajak kolaborasi sama siapapun, termasuk sama Kak Yasin, saya nggak pakai mikir. Kalau yang ngajak kolaborasi perusahaan, oh saya mikir dong. Ya, kita tawarin proposal gitu. Tapi kalau yang ngajak kerjasama itu sesama profesi, itu nggak usah mikir-mikir gitu loh. Ini untuk kebaikan umat. Nah, itu yang jadi problem saat ini gitu. Yang muslim pantas saja seperti buih di lautan. Ya karena memang yang muslim ini sulit bersatu, susah berkolaborasi. Yang Chinese bisnisnya maju, Tionghoa mereka yang non-muslim, Kristen itu, Buddha itu mereka bisnisnya maju. Kenapa? Karena mereka berkolaborasi. Ketika mereka nggak punya, mereka bilang bahwa ini tetangga saya di toko yang sama, mereka jual loh gitu. Silakan Anda ke toko sana. Kalau Chinese kan gitu. Kalau orang Indonesia nggak, orang kita tuh nggak, orang Muslim tuh nggak. Malah bilang, di mana ya ada toko yang jual? Nggak tahu, cari aja sendiri gitu loh. Ya bahkan lebih parahnya jelekin toko sebelah gitu.
jelekin toko sebelah. Nah, ini mental ini yang tidak dimiliki oleh Muslim Indonesia saat ini, teman-teman. So, jika Anda ingin sukses, miliki mental kolaborasi, jangan anggap orang lain sebagai musuh atau kompetitor, tapi anggaplah mereka sebagai orang-orang yang bersama-sama akan saling menyukseskan dan saling mendoakan. Karena kolaborasi itu luar biasa, Kak Yasin. Gitu sih. Oh ya, lanjut. Mantap. Ya, dari IG Saya Live itu, tadi, lalu ya, kemudian dari IG Live sedikit itu saya dapat pola mengkonklusi. baru. Dari IG Live itu saya dapat pola baru untuk mengajak pembicara-pembicara ini membuat seminar Zoom online, dan saya jual tiket sekitar 440.000 untuk 7 sesi dan 7 orang pembicara nasional, dan itu murah banget jatuhannya, dan target kita 1.000 peserta. So, hari ini kita sudah lagi bukan menjadi orang yang decline dengan keadaan, yang deny, juga bukan lagi orang yang melawan keadaan gitu ya. Kita juga bukan orang yang aware, sadar tapi nggak ngapa-ngapain, tapi kita jadi orang yang adaptasi dan menemukan pola baru dan segera berakselerasi di pola baru tersebut. Gitu kurang lebih, Kak Yasin. Oke, Masya Allah Kak Edvan, luar biasa. Ngiri kadang saya ini, luar biasa ya. Ternyata sudah banyak yang diajak collab ya. Saya lihat di IG itu ada 40 lebih ya. Yang diajak 40, yang nolak 27. Sorry, yang diajak 50 kurang lebih, yang nolak 27. Oh, yang nolak ada juga ya? Yang nolak banyak, kebanyakan Muslim yang nolak. Kak Edvan. Iya. Ya. Boleh nggak berikan satu tips untuk menjadi pengusaha muda sehingga bisa menginspirasi banyak orang, dan Kak Edvan sudah membuktikan dengan naik level. Yang pertama itu. Yang kedua, saya sangat bersyukur dapat banyak ilmu walaupun Kak Edvan jauh lebih muda. Ya, umur saya 27 tahun. Dan ya saya kelahiran 93 tahun. Tahun 93. Saya kelahiran tahun 93. Saya umur baru 27 tahun. Saya menikah umur 20. Saya punya anak umur 22. Dan saya punya anak kedua umur 26. Ya, 26, betul. 25-26 lah. 25 menuju 26. Gitu. Saya bisnis dari usia 14. Saya menjadi pembicara dari usia 14. Saya main film di usia 17. Saya main batubara pernah juga, bisnis batubara sama beberapa orang itu di usia 16 tahun. Saya bikin PH di usia 18 tahun. Usia 19 tahun saya bikin PT. Usia 20 tahun saya menikah. Usia 19 tahun juga saya punya resto. Jadi, nah ini mungkin menjadi motivasi buat teman-teman semuanya bahwa sukses itu tidak tergantung pada umur kita. Sukses tergantung pada mindset kita. Bagaimana kita mau belajar, karena semua kesuksesan itu ada polanya. Ada ilmunya gitu. Kalau Anda mau sukses di bidang restoran, Anda bisa. Umur Anda 15 tahun pun Anda bisa, teman-teman. Jika Anda tahu ilmunya. Jika Anda tahu relasinya. Jika Anda tahu resepnya. Jika Anda memahami seluk-beluknya. So, semua hal itu bisa kita lakukan jika Anda tahu ilmunya. Nah, makanya yang penting adalah teman-teman semua dan kita semua, termasuk saya, mau terus belajar dan menguasai hal yang baru. Jangan menutup diri dengan perubahan dan pelajari semua hal yang baru, dan kita bisa membuka bisnis apapun gitu. Saya pernah merasakan di usia 18 tahun, Kak Yasin, bisnis saya omsetnya 1,4 M. Tapi kemudian saya menyentuh hal-hal berbau riba. Saya ada rumah, saya ada mobil. Yang tadinya saya dari Tasikmalaya ke Jakarta, kampung saya di Tasikmalaya, kota kelahiran saya, ke Jakarta. Di Jakarta itu saya nggak punya mobil, nggak punya rumah, nggak punya motor. Saya tinggal di kosan teman, saya tinggal dari masjid ke masjid. Salah satunya Masjid UIN Syarif Hidayatullah dan juga Masjid El Nusa. Saya tinggal di situ pada waktu itu. Saya bukan orang kaya karena orang tua saya baru bangkrut pada waktu itu. Nah, kemudian saya terus belajar, saya terus berkenalan dengan banyak orang. Saya berusaha untuk sebisa mungkin jangan punya musuh, tapi punya banyak relasi, punya banyak guru, punya banyak mentor. Dan itu yang saya lakukan. Saya terus belajar, sampai akhirnya ketika bisnis saya berhasil di bidang resto dimsum, 15 cabang se-Jabodetabek,
omset saya besar, pada waktu itu saya tiba-tiba jadi orang kaya, tapi saya menjauh dari Allah. Bukan berarti saya nggak sholat, tapi saya melakukan apa yang Allah larang, yaitu riba. Dan kemudian di akhir usia 19 tahun, bangkrut 15 perusahaan saya, 15 bisnis saya, ruko saya disita Kak Yasin. Kemudian juga PLN cabut-cabutin listriknya, saya ingat banget, mobil saya disita di pinggir jalan sama leasing. Kemudian juga rumah diambil lagi sama Allah, laptop bahkan diambil lagi sama Allah. Bahkan yang nggak diambil tuh cuma motor, karena motor saya umpetin teman-teman. Ya, itu semua saya alami di bawah usia 20 tahun. Di usia 19 tahun juga saya mengalami diserang oleh 20 dukun dari Banten, dari Surabaya, dari Banyuwangi, dan dari Kalimantan. Jadi kita nggak bisa hidup tenang selama 3 bulan. Mulai dari santet sampai voodoo saya rasakan. Gitu. Semua bertubi-tubi setiap hari, setiap waktu. Dan gencatan senjata yang saya rasakan dengan dunia jin dan dukun dan kawan-kawan itu hanya di sepertiga malam terakhir. Mereka nggak berani nyerang. Saya tanya kenapa? Karena Allah lagi turun ke muka bumi mengabulkan hambanya, doanya katanya. Doa hambanya. Itu yang saya alami. Jadi memang saya meyakini bahwa pelaut hebat tidak terlahir dari lautan yang tenang, dan saya berusaha tetap tenang di tengah lautan ombak yang deras penuh dengan badai, dan saya coba lewati itu semua. Dan thanks to COVID, hari ini saya berterima kasih kepada COVID, saya menemukan banyak pola baru di dalam bisnis saya banyak menemukan relasi baru, saya tetap bisa mengajar hanya dari rumah kepada bukan hanya 100-200 orang, tapi ribuan orang dengan kekuatan internet. So, saya selalu berusaha menemukan hikmah di balik setiap ujian, karena saya yakin Allah terlalu cinta kepada kita hambanya. Tidak mungkin Allah menyengsarakan kita. Allah memberikan ujian karena Allah ingin memberikan kita kado kenaikan kelas, karena Allah ingin memberikan kita hadiah dan hadiah yang penuh dengan kebahagiaan. So, terima ujian dari Allah ya. Karena Kak, gini, dulu saya berobat kemana-mana, ruqyah, kesana kemari, kesana, semua kiai, semua ustadz, nggak ada yang bisa nyembuhin. Mulai dari ruqyah syar'i sampai dukun putih. Karena kan kita nggak tahu ya kan. Ini ustadz apa dukun. Dari bajunya sih ustadz gitu. Ternyata yang keluar aneh gitu kan. Pakai keris lah, pakai jimat gitu. Kita nggak tahu. Tapi akhirnya tahu nggak? Yang menyembuhkan kita itu bukan ustadznya, bukan ruqyahnya. Tapi apa? Keikhlasan kita menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya rasain Kak. Jadi selama ini ketika saya diserang oleh dukun, diguna-guna, saya selalu bilang, ya Allah, saya sholat, saya mengabdi kepadamu, kok saya dikasih ujian ini sih? Saya nggak mau ya Allah, saya harusnya bisa sholat dengan tenang, saya harusnya bisa ngaji dengan tenang, saya harusnya bisa hidup dengan tenang. Itu yang saya lakukan. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya ujian itu nggak lulus-lulus gitu. Kayak kita dikasih soal ujian nih sama guru, ketika kita dapat soalnya kita balikin, Bu, saya harusnya nggak dapat ujian ini, nggak mau, ambil lagi sana. Ya gimana mau lulus gitu. Akhirnya apa? Remedial lagi, ujian lagi. So, kuncinya yang saya rasain adalah saya ambil kertas ujiannya, saya katakan, ya Allah, saya terima ujian ini ya Allah, saya ikhlas, saya akan kerjakan dengan baik. Mungkin seminggu, 2 minggu Kak, semua serangan jin-jin itu hilang. Benar-benar hilang, Masya Allah, luar biasa. Padahal sebelumnya ya, saya di Menara 165, saya bikin santunan anak yatim, saya kumpulin 50 orang, ya, 50 yatim dengan 50 donatur, itu kesurupan massal. Semua kesurupan massal. Masuk McDonald, McD, restoran, satu McD kesurupan. Naik taksi, sopir taksi kesurupan. Hidup saya tuh udah nggak bisa deket sama orang gitu. Siapapun yang deket saya kesurupan. Sayanya nggak kenapa-napa, sayanya nggak kesurupan, tapi orang-orang di sekitar saya itu malah kesurupan. Itu yang saya alami. Dan kuncinya satu, terima ujian dari Allah, terima dengan ikhlas, dan insya Allah teman-teman semuanya, Allah akan berikan nilainya disertai dengan kado kebahagiaan yang sudah Allah janjikan bagi setiap kita yang lulus menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih begitu Kak Yasin. Luar biasa. Standing applause. Awas itu pakai celana panjang atau celana pendek. Masya Allah, Kak Irfan, terima kasih banyak, ini statement closingnya luar biasa. Ya, nanti insya Allah akan kita buatkan video yang bisa kita terus putarkan ke teman-teman juga ya. Ya. Kita belajar banyak hal tadi tentang bagaimana leadership, bagaimana tentang rezeki, bagaimana tentang dosa, sampai bagaimana Kak Irfan bisa bertahan di tengah
ujian yang luar biasa dari pihak Iya. keluarga ya. Ya, alhamdulillah Tapi Kak ini Yasin dan menjadi inspirasi untuk kita Kak Edvan. ya, dan ini juga belum saya ceritain semua, nanti aja di balik layar lah. Oh iya Iya, luar iya. biasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi ini sudah memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat ilmunya, menjadi amal jariah untuk Kak Edvan dan keluarga. Ke Semarang, tolong bisa dikabari kami, nanti bisa kemarin di hotel apa ya? Makan malam lagi ya. Amin, insya Allah, insya Allah. Oke, mungkin itu Kak Edvan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Allah membalas kebaikan Kak Edvan. Jangan pernah bosan untuk kolaps dengan siapapun. Insya Semoga Allah. menginspirasi dan menjadikan kebaikan untuk kita. Ya, amin, insya Allah. Dan saya juga ingin mengundang Kak Yasin di Instagram Live, di YouTube saya juga. Ini juga saya izin nanti kalau sudah selesai diedit, di re-upload di YouTube saya juga ya. Kita saling link satu sama lain, insya Allah. Terima kasih Kak Yasin sudah mengundang Ya, saya. salam Senang buat sekali, alhamdulillah. My Love sama adiknya. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya salamkan. Ya. Salam Ya, juga Kak, untuk itu, keluarga. Kak, sementara. Terima kasih banyak Kak Edvan. Sama-sama Kak Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.